bika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, di antaranya adalah sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita membahas mengenai masalah apa ya? Yaitu tumakninah, mengenai masalah diam di dalam sholat. Ya, ada 6. Disunnahkan diam. Sakatatus sholati sittatun. Diam di dalam sholat itu disunnahkan ada 6 tempat. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Selesai kita Allahu Akbar, kemudian diam sebentar, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian wa baina du'a'il iftitah wat ta'awuz, dan di antara doa iftitah selesai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam dulu sebentar, kemudian baru ta'awuz, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bainal fatihah wat ta'awuz, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim diam dulu sebentar lagi, baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa baina akhiril Fatihah wa amin, dan antara akhir Fatihah dengan amin itu ada jeda. Pas waladdallin diam amin. Nah, itu sunnah ya. Kemudian wa baina amin was surah, dan antara amin dan surah. Pas amin diam dulu sebentar, kemudian baru baca surah. Baru misalkan gini, amin, baru deh bismillahirrahmanirrahim. Jangan amin bismillahirrahmanirrahim, jangan. Di sini disunahkan diam antara amin dengan surah. Amin di sini yang panjang itu alifnya ya. Amin artinya apa? Istajib doaan, terimalah doa kami. Amin itu artinya ya Allah terimalah doa kami. Amin. Tapi kalau misalkan amin artinya jujur ya. Amin alifnya pendek, amin jujur. Waladdallin amin jujur ya. Nggak nyambung. Ada orang doa amin jujur nggak nyambung.
Alifnya dipanjangin, amin. Amin itu fi'lul amr, amin, terimalah. Istajib doa'ana, ya Allah terimalah doa kami, amin. Kalau amin jujur, ya orang doa bilangnya amin jujur, makanya nggak diterima, nggak dikabulin. Nah kemudian wa bainas surah war ruku, antara surah dengan ruku. Habis surah selesai, ya diam sesaat, kemudian baru ruku. Nah di sini arkanul lati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun fi'li. Rukun itu ada 3 ya, biar kita paham. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada qalbi. Fi'li gerakan, qauli bacaan, qalbi niat. Nah ini yang dimaksud di sini adalah rukun fi'li yang diwajibkan padanya tuma'ninah ada 4. Yang pertama ruku. Ruku ini wajib ada tuma'ninah. Wal i'tidal, was-sujud dan sujud, wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Ada 4 tempat. Ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Itu wajib ada tuma'ninah. Ya, enggak boleh terburu-buru. Apa sih tuma'ninah? Yaitu sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dimaksud dari tuma'ninah itu adalah tenang setelah bergerak. Ya dari diri pengen ruku itu gerakan. Pas sampai di tempatnya, pas sampai di ruku ada yang disebut tuma'ninah, yaitu sukunun tenang bihaitsu biqadri subhanallah, dengan ukuran subhanallah. Jadi nggak boleh seperti kayak ayam lagi makan cepet, ya cepet Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu yang ada di viral di daerah salat tarawih, cepet banget begitu. Nah itu nggak sah dan dosa. Ya karena jatuhnya tala'ub bis sholat, bermain-main di dalam sholat itu dosa. Bahkan na'udzubillah bisa menjadikan ya Islamnya rusak. Karena kata Syekh Nawawi Al-Bandani, wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahhulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil Islam wa la yaruna zalika dzanban fadlan an kaunihi kufra. Ya sungguh telah terjadi pada zamanku saat ini banyak orang yang sembarangan kalau bicara agama, sehingga keluar sebagian dari ucapannya yang menyebabkan orang tersebut jadi kafir. Ya wala yaruna zalika dzanban, tapi yang ngomong enggak ngerasa dosa, yang bicara enggak ngerasa dosa, an kaunihi kufran, apalagi bikin kafir. Ya kayak tadi salat dimain-mainin, terlalu cepat dibecandain, itu enggak boleh. Jadi salat itu harus ada tuma'ninah. Nah sekarang kita pembahasan selanjutnya yaitu faslun asbabus sujudi syahwi arba'atun. Sebab-sebab disunnahkan sujud sahwi ada 4 ya. Sujud sahwi itu letaknya sebelum salam. Ya letaknya sebelum salam. Alal ashah itu pendapat terkuat, letaknya sebelum salam. Namun ada juga pendapat yang mengatakan sujud sahwi letaknya setelah salam. Ya, tapi itu pendapat lemah. Nah, sujud setelah salam itu nggak boleh sebetulnya. Ini kita habis sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita sujud lagi. Nah itu kalau kata guru saya itu nggak boleh. Ya, kenapa? Nah itu pertanyaan sujudnya buat siapa? Oh itu sujud syukur. Sujud syukur ada caranya. Diri dulu, takbir, Allahu Akbar, baru sujud. Kemudian duduk, sujud lagi, duduk salam. Kalau dia habis sholat, kemudian setelah salam dia sujud lagi, nah itu yang disebut bid'ah katanya. Nggak ada ajarannya, cuma model ngikut-ngikut. Melihat orang habis sholat, salam kanan, salam kiri, dia sujud lagi, dianggap baik, padahal itu nggak ada ajarannya, itu dilarang. Ya, jadi jangan ikut-ikutan.
habis salam sujud lagi. Nah itu nggak ada ajarannya ya, karena kalau dibilang sujud syukur juga ada ilmunya ya, nggak bisa sujudnya buat siapa jatuhnya gitu. Sedangkan nggak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, andaikan ada sujud kepada makhluk, ya perintah sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan seorang anak sujud kepada orang tua. Aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi ternyata nggak ada perintah sujud dari makhluk ke makhluk, ya. Karena hak orang tua itu besar dan hak suami juga sangat besar. Nah di sini sujud sahwi ini dua kali sujud. Sebelum salam dia sujud, kemudian dia baca. Ada yang mengatakan bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi ada yang mengatakan lagi bacaannya sama, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus gimana kalau digabung, boleh nggak? Boleh. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau misalkan sujud sahwinya karena perkara yang disengaja, contohnya gimana? Contohnya gini, seharusnya dia tasyahud awal seharusnya, karena dia pengen kerja buru-buru, nggak tasyahud awal deh, langsung aja deh, ya. Akhirnya apa? Disunahkan sujud sahwi. Nah saat dia sujud sahwi bacaannya istighfar, yaitu astaghfirullahalazim. Itu pun sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah di sini sebab-sebab sujud sahwi ini ada 4. Yang pertama tarku ba'din min ab'adis shalah, yaitu meninggalkan salah satu di antara sunnah ab'ad salat. Jadi sunnah ab'ad salat ini, sunnah ab'ad di dalam salat ya. Begini dulu deh. Sunnah di dalam salat ada 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat ditinggal sengaja, tidak sengaja, tidak disunahkan sujud sahwi, itu hayat. Di antaranya apa? Contoh kecilnya. Contohnya misalkan baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sunnah hayat, kita tinggalin, enggak disunahin sujud sahwi. Kemudian baca ta'awuz sebelum bismillah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah hayat. Mengucapkan amin di dalam Fatihah itu juga sunnah hayat. Membaca surah setelah Fatihah juga sunnah hayat. Mengangkat tangan di saat takbiratul ihram juga sunnah hayat. Membaca tasbih di dalam ruku' itu sunnah hayat. Ya, membaca takbir intikal dari diri ke ruku' Allahu akbar itu sunnah hayat. Banyak sunnah hayat. Ya, baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du itu juga sunnah hayat. Kemudian sujud baca tasbihnya sunnah hayat. Yang wajib sujudnya, yang wajib rukuknya, yang wajib i'tidalnya, bacanya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Ada lagi sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad kalau ditinggalin ada konsekuensi, yaitu disunahkan sujud sahwi. Apa sih sunnah ab'ad? Ntar ada di sini. Kemudian yang disunahkan yang menyebabkan kita sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah ab'ad atau sebagian dari sunnah ab'ad. Ya, misalkan tasyahud awal dia bacanya cuma separuh. Kan udah baca, iya tapi separuh bacanya. Oh, berarti meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Nah, itu menyebabkan dia sujud sahwi. Kemudian wasani yang kedua, fi'lu ma yubtilu amdahu wa la yubtilu sahuhu idza fa'alahu nasiyan. Dia mengerjakan satu gerakan yang membatalkan sholat kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Contohnya gimana? Contohnya gini. Dia udah ruku,
udah rukuk, Allahu Akbar, udah rukuk. Kemudian di i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Di rukuk lagi, Allahu Akbar, di rukuk lagi, di i'tidal lagi. Pas dia i'tidal, dia mikir, tadi kayaknya udah rukuk deh, kok rukuk lagi, gitu. Jadi 2 kali rukuknya. Kalau sengaja, sholatnya batal. Sengaja-ngaja ditambahin rukuknya batal. Tapi karena dia bengong, dia lupa, ya sholatnya nggak batal. Namun disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Ya, jadi mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Contohnya kayak tadi. Atau diloncat, maksudnya loncat itu pindah rakaat. Contohnya gini nih. Seharusnya dari i'tidal dia rukuk, kemudian dia langsung sujud. Dia langsung sujud, dia duduk. Pas dia duduk diingat seharusnya rukuk, kenapa sujud? Ya, akhirnya didiri lagi dah, didiri lagi, kemudian dia rukuk, dia i'tidal, dia baru sujud lagi. Kalau dilakuin sengaja batal sholatnya. Tapi karena dia lupa, ya karena dia bengong, nggak batal, cuma disunnahkan melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Nah, kemudian yang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Apa nih jatuh? Memindahkan, begini aja deh. Memindahkan rukun qauli, ya. Memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Jadi memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Contohnya gimana? Contohnya gini nih. Dia sujud. Dia baca Fatihah di sujud. Ya, sujud terakhir ini lama banget. Oh, ternyata bukan baca tasbih, dibaca Fatihah. Dari awal, dari bismillah sampai waladhdallin dibaca Fatihah tuh sujud. Kan Fatihah itu kan rukun qauli. Kok dibacanya pas sujud? Apakah membatalkan sholat? Enggak batal. Kenapa? Karena Fatihah itu bagian dari sholat. Dan diletakkannya, dibacanya bukan dalam rukun yang qasir, yang pendek. Kalau di i'tidal dibaca Fatihah, batal sholatnya. Kenapa? Karena i'tidal itu rukun yang qasir, nggak boleh lama-lama. Atau duduk antara 2 sujud itu rukun qasir, pendek itu. Dibaca Al-Fatihah kelamaan, batal sholatnya. Tapi kalau dia sujud, ya dipindahin tuh rukun qauli, dipindahin ke tempat yang bukan pada tempatnya, di sujud dibaca Fatihah, sholatnya nggak batal. Karena sujud ini adalah rukun tawil, rukun yang boleh lama. Sujud sama rukuk boleh lama. Namun konsekuensinya dia disunahkan sujud sahwi. Jadi memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah, meletakkan rukun fi'li yang berkemungkinan bertambah itu rukun. Contohnya gini deh, kita lupa jumlah bilangan rakaat. Ya, kita lagi sholat 2 sampai 3 ya. Kalau 3 kita ambil 3, kita masih kepikiran tuh, jangan-jangan 2. Ya. Tapi kalau kita ambil 2, kemungkinan bertambah, maka ambil yang 2. Karena kemungkinan bertambah, nah nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Sekarang hukumnya sujud sahwi apaan? Sujud sahwi hukumnya sunnah hayat. Kalau sujud sahwinya ditinggalin nih nggak disunahin lagi sujud sahwi. Ya, kalau sujud sahwi sunnah abad, ditinggalin sunnah sujud sahwi, sunnah juga sujud sahwi. Ya terus-terusan aja kayak gitu. Sujud sahwi hukumnya sunnah hayat. Nggak pakai sujud sahwi juga sholatnya sah. Tapi kalau imam, ya jadi imam nih, dia melakukan sesuatu yang disunahkan sujud sahwi. Si imam nih, imam melakukan sesuatu yang
disunahkan sujud sahwi. Yang terbaik buat imam apa ya? Dia ngelakuin sujud sahwi apa nggak usah? Nggak usah. Ya. Karena gini, kalau misalkan dia ngelakuin sujud sahwi, ada makmum masbuk, nggak tahu apa-apa. Di imam dia sujud lagi, si makmum yang awam yang nggak tahu apa-apa dibengong. Akhirnya apa? Sholatnya si makmum yang nggak ngikutin imam jadi batal. Karena kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Imam sujud, makmum sujud, meskipun nggak tahu urusannya apa, gitu. Ya. Kalau si makmum nggak sujud, imamnya sujud, maka si makmumnya batal sholatnya. Sehingga imam yang bijak ketika dia disunahkan sujud sahwi, maka sujud sahwinya ditinggalin sama si imam. Untuk menjaga jangan sampai ada makmum yang awam, makmum yang masbuk yang nggak ngerti, dia nggak sujud sahwi, sehingga sholat si makmum itu jadi batal. Ya. Nah, makmum yang paham, seharusnya si imam sujud sahwi nih, karena imam dia paham, di imam tinggalin sujud sahwi. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum yang ngerti sujud sahwi. Tapi dengan catatan kesalahannya adalah kesalahan imam. Nggak boleh si makmum sujud sahwi atas kesalahan dirinya sendiri, nggak boleh. Tapi si makmum boleh sujud sahwi atas kesalahan imam setelah imam salam. Ya, setelah imam salam, si makmum kan belum salam. Nah, si makmum sujud sahwi deh, ya. Tapi itu jarang, ya. Nanti orang jadi bingung lagi. Apaan sih ini sembahyang kok, ya, model-model gitu. Nah, itu disunahkan sujud sahwi ada 4. Yang pertama meninggalkan sunnah ab'ad. Kemudian mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat kalau sengaja, tapi dia ngelakuinnya karena lupa, nggak batal, maka disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Contohnya dia ruku atau dia sujud baca Fatihah contohnya. Kemudian meletakkan rukun fi'li yang berkemungkinan bertambah kayak tadi tuh, ya, dirupa jumlah bilangan rakaat. Nah, itu disunahkan sujud sahwi. Nah, sekarang apa sih ab'adus shalah? Ab'adus shalah, sunnah ab'ad di dalam sholat ada 7. Sunnah ab'ad di dalam sholat ada 7. Ya, catat deh. Tintanya penuntut ilmu nanti di akhirat ditimbang seperti darahnya syuhada. Jadi orang mati syahid, darahnya itu menilai pahala yang sangat tinggi. Tapi tintanya penuntut ilmu dipakai buat tulis. Nah, tintanya itu ditimbang sederajat sama darahnya para syuhada. Karena menulis di dalam menghidupkan majelis ilmu itu pahalanya besar. Yang pertama membantu dia kalau dia lupa. Ya, kalau dia lupa, dibuka lagi catatannya. Oh iya, ingat gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua manfaat buat ahlinya. Ya, dia meninggal, dibuka bukunya sama anaknya. Oh, ini catatan bapak ngaji nih, ada catatannya penting. Oh iya, diamalin sama anaknya, pahala lagi buat orang tua. Ya, mengalir terus. Tapi dengan catatan tulisannya biar rapi. Ya. Karena kalau misalkan tulisannya jelek, bukannya manfaat, yang ada dicela. Ini bapak tulisan begini banget, ya, kayak cacing lagi berantem. Yang rapi, ya. Kalau misalkan tulisan jelek, ya dibaca sama orang, bukannya dibaca malah dikatain. Yang kedua, kalau mata kita udah mulai nggak jelas ngelihat, nah, apaan sih nih bacanya nih? Dia yang nulis, dia yang bingung. Dia yang nulis, dia yang bingung. Nah, itu manfaat kalau kita nulis tapi tulisan kita rapi. Nah, ini sunnah ab'ad ada 7. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal ini hukumnya sunnah ab'ad. Tasyahud awal sunnah ab'ad. Ya. Wa qu'uduhu, dan duduknya. Duduknya juga sunnah. Lah, kok bisa? Duduknya kan sekalian. Nah, ulama mengatakan kemungkinan aja ada orang tasyahud awal nggak duduk, jongkok, gitu. Makanya dimasukkan duduknya juga, ya. Kali aja ada orang iseng gitu, ya, di tasyahud awal tapi nggak mau duduk, dia maunya jongkok, sah, tapi nggak dapet sunnah ab'ad duduknya gitu. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi,
dan membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Ya, itu sunnah abad. Tasyahud awal sunnah abad, tapi tasyahud akhir sholawat pada Nabi wajib, masuknya rukun qauli. Kalau di sunnah di tasyahud awal sunnah abad, di tasyahud akhir masuknya wajib, yaitu rukun qauli. Ada pertanyaan gini, sembahyang apaan yang semua rakaatnya pakai tasyahud? Ya. Semua rakaatnya pakai tasyahud, sembahyang apaan? Sembahyang maghrib ketinggalan jamaah. Imamnya di rakaat 2, di baru rakaat pertama. Imamnya tasyahud di tasyahud. Ya. Imamnya rakaat ketiga di rakaat kedua, imamnya tasyahud lagi. Selesai salam dinambah 1 rakaat di tasyahud lagi. Jadi 3-3-nya ada tasyahud. Ya, sembahyang maghrib berjamaah cuma di ketinggalan di rakaat yang kedua. Nah, kemudian wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhir, dan salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Itu sunnah abad. Ya, kita tasyahud akhir nih. Wajibnya cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu wajibnya sampai situ. Di dalam tasyahud akhir. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah abad. Ya, kalau ada orang sholawat tasyahud sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia nggak baca wa ala ali sayyidina Muhammad, di situ disunahkan sujud sahwi. Ya, ribet, mendingan pakai aja wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, lamaan juga sujud sahwi ketimbang wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, wa ala ali, sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir itu hukumnya sunnah abad. Kemudian apa lagi? Wal kunutu, doa kunut hukumnya sunnah abad. Wassalatu, dan sholawat kepada Nabi di dalam doa kunut sunnah abad. Wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sholawat dan salam di dalam kunut itu sunnah abad. Wa alihi wa sahbihi fihi, dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya di dalam doa kunut itu sunnah abad. Jadi ada orang doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, pas fa innaka taqdi wa la yuqdarit wa innahu la yazillu man walid wa la yazillu man tabaqa wa ta'ala falakal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Dia enggak baca atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, enggak baca. Berarti ditinggalin selawat di dalam doa kunut. Nah, dia disunahin sujud sahwi, karena selawat kepada Nabi di dalam doa kunut itu hukumnya sunnah abad. Atau dibaca selawat doang, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, habis itu doang, wa ala alihi wa sahbihi enggak dibaca. Oh, dia disunahin sujud sahwi, karena wa alihi wa sahbihi itu sebagian dari sunnah abad. Ya. Nah, doa kunut ini ada doa kunut yang ringkas, yang simple. Contohnya gini, kita misalkan sembahyang di Madinah, imamnya nggak baca doa kunut, kita pengen baca doa kunut, gimana caranya? Bisa. Biasanya itu si imam itu memberikan jeda, ya, pas dia dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, gitu. Jadi ada jeda sedikit, kemudian dia baru ruku, baru sujud. Nah, pas lagi dia i'tidal, kita baca doa kunut. Cuma baca yang inti dari doa kunut. Nih inti doa kunut nih. Doa kunut itu intinya apa sih? Nah, yang pertama doa, ya, minta. Ad-doa wasana washolawat. Doa, pujian, sama sholawat, itu intinya doa kunut. Contohnya gimana? Contohnya gini nih, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita baca Allahumma gfirli, itu doa. Ya Ghafur, pujian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, salawat. Udah dapat doa kunut intinya. Udah sujud deh. Kunut, udah kunut. Kok enggak begini, Allahumma hdina fi man hadait? Ya enggak, kita baca inti kunutnya. Salat, doa, pujian sama salawat. Allahumma gfirli ya Ghafur, angkat tangan kan sunnah. Ya, makanya kalau sembahyang subuh kesiangan, ya biar orang kirain duha, doa kunutnya gitu.
Sami Allah liman hamidah, Allahumma ighfir ya ghafur, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sujud, wah duhanya rajin nih. Padahal lagi kodok subuh. Ya, kunutnya dibaca intinya doang gitu. Ya kalau dia Allahumma hdina fi man ketara, wah lagi kodok subuh dong. Dibaca Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu doa kunut yang simpel intinya. Ya. Makanya dia nggak baca kunut. Kita bisa nggak baca kunut? Bisa. Caranya gitu. Nah, ini adalah bukti ya cinta kita sama Nabi. Karena bukti cinta kita sama Nabi yaitu menghidupkan majelis ilmu. Ya, karena ada cinta yang dusta, ada cinta yang realita yang benar gitu. Ya, meskipun ada yang mengatakan cinta itu dusta. Ya, dulu ada dikisahkan gini nih. Nabi Sulaiman itu kan seorang nabi, seorang raja. Dia paham bahasa binatang. Dia lagi iseng lagi duduk di bawah pohon, dia lihat ada 2 ekor hewan anjing dilihat. Yang satu anjing laki-laki, yang satu anjing betina. Nek anjing laki-laki lagi ngerayu anjing betina. Didengerin tuh Nabi Sulaiman tuh. Kata anjing yang laki-laki gini, "Wahai engkau wanita tercantik di dunia ini, gitu. Maukah engkau menjadi istriku?" Kata anjing laki-laki. Si anjing betinanya nggak dengerin, tinggalin aja. Tapi senyum-senyum. Ditinggalin, dikabut, tapi senyum-senyum. Kayak begitu perempuan. Ya dia nggak mau, tapi disenyum aja digiran. Disamperin lagi. Ya, wahai wanita tercantik di dunia, kalau engkau mau jadi pendampingku, maka aku akan berikan separuh dari kerajaanku. Kaget Nabi Sulaiman dengar tuh. Si anjing betinanya langsung lihat, wah kalau dibagi separuh hebat juga nih. Ini adalah kerajaanku semua, gitu. Kata anjing laki-laki nih. Akhirnya Nabi Sulaiman disamperin, dijewer itu anjing tuh. Enak aja bagi-bagi kerajaan. Kamu nggak tahu apa ini semua kerajaan milikku? Kata Nabi Sulaiman. Kata anjing apa? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku tahu engkau nabi karena engkau paham bahasaku. Tapi maafkanlah aku yang sedang jatuh cinta. Katanya. Mohon maaf, aku ini berdusta karena senjata paling ampuh dalam bercinta adalah kedustaan. Ya, tapi cinta kita sama Nabi jangan dusta. Cinta kita sama Nabi serius. Ya, kita buktiin kalau cinta kita sama Nabi. Kita hidupin majelis ilmu, ya kita amalin sunnah-sunnah yang terkecil. Banyak sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi bukan kawin lagi, bukan. Banyak. Ya. Anjing punya dosa. Hah? Anjing punya dosa. Anjing. Dari maaf segala dosa mana ya dosa. Bukan segala dosa dusta. Dusta bukan dosa. Ya. Kita hidupin majelis ilmu. Dulu ada kisah gini nih. Nabi kalau pulang itu bawa susu. Nabi kalau pulang bawa susu. Sampai rumah bawa susu. Istrinya dia tahu tuh Siti Aisyah tuh. Ya, kalau Nabi pulang susunya minta diangetin pakein gula. Dikerjain nih Siti Aisyah. Nabi bawa susu, dibikinin, diaduk, ya dikasih ke Nabi. Nabi minum. Nah biasanya gini. Nabi minum nggak dihabisin, disisain. Ya, Siti Aisyah habisin itu ngambil berkahnya Nabi. Tapi satu ketika Nabi pulang bawa susu, dibikinin Siti Aisyah, dihabisin sama Nabi semuanya. Siti Aisyah ngambek, ya. Orang nungguin juga dihabisin, ngambek Siti Aisyah. Dilihat di gelasnya masih ada sisa-sisa sedikit, diambil aja, diminum aja. Pas diminum Siti Aisyah pucat mukanya. Kenapa? Salah masukin gula, yang dimasukin garam. Yang dimasukin garam. Tapi Nabi nggak mau ngecewain Siti Aisyah, dihabisin aja semuanya. Ya, habis itu udah ditinggalin, nggak jadi masalah sama Nabi. Coba kita gimana? Ya. Pulang, tak bikinin ya. Udah keluar itu semua ucapan. Nabi pulang gitu, dibikinin susu, ternyata salah masukin bukannya gula, garam. Nabi biasa aja, ya. Nah itu sunnah-sunnah Nabi yang dari situ kita ambil. Ya ada lagi kisah gini. Nabi lagi lapar banget nih, ya lagi lapar banget. Ngomong ke istrinya Siti Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, tolong bikinin itu dong, marak.
apa namanya sih, kalau kita bilang soto lah, soto. Dibikinin tuh Siti Aisyah baru belajar masak. Dibikinin pelan-pelan. Lama banget, dilihat lagi di Google. Lihat lagi, aku catat bikin, dibuka lagi, dilihat pelan-pelan. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Dibukain Siti Aisyah. Ternyata pembantu dari istri Nabi yang kedua yang bernama Ummu Salamah. Ditanya, bawa apaan tuh? Oh, ini bawa soto. Dari siapa ya? Ini dari Ummu Salamah buat Nabi. Nah, Ummu Salamah terkenal sotonya paling enak. Siti Aisyah lagi bikin soto, lagi belajar, Ummu Salamah bawain soto. Kata Siti Aisyah apaan? Bawa pulang. Dia bawa pulang. Bingung pembantunya. Dia pulang diomelin Ummu Salamah, di sini diomelin Siti Aisyah, di kebingungan nih, gimana nih urusannya nih. Apa kata Siti Aisyah? Kalau nggak pulang saya terbalikin nih piringnya. Ada Nabi di situ. Nabi lagi ngeliatin aja. Akhirnya apa? Ame Siti Aisyah diambil, tuh mangkuk ditebalikin, pecahin langsung. Pulang itu pembantunya. Apa kata Siti Aisyah? Hari ini nggak ada soto dari Ummu Salamah, nggak ada soto dari saya. Apa Nabi? Nabi ketawa aja. Dipungutin tuh di piring tuh, yang berantakan dipiringin, disabuin. Kata Nabi apa? Ibu-ibu kalian lagi pada marah-marahan, hari ini nggak ada makanan. Nabi nggak marah, biasa aja. Coba kita, ya udah habis sudah. Nah, itu sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau kita baca dalam sejarah rumah tangga Nabi itu menarik ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bikin, ya Allah, Nabi ya sabarnya luar biasa. Makanya kalau misalkan kita bandingin bini kita sama istrinya Nabi, jauh. Istrinya Nabi aja masih ngambek ya, apalagi bini kita ya, yang tiap hari ngelihatnya sosial media, yang ngelihatnya TV ya, lebih-lebih. Nah, makanya kita ngukur diri, jangan pengennya kayak bininya Nabi ya, bini kita ya udah syukurin ya. Makanya kata ulama, an-nikahu farhu syahrin kasru azmin gemudahrin. Nikah itu gembiranya sebulan. Habis itu kasru azmin, banting tulang kerja ya. Kenapa farhu syahrin? Masih girang, duit masih banyak. Habis bukain amplop masih ngitung, wah lebihnya banyak nih. Untung nih ngawinin nih. Ya masih banyak. Habis duitnya habis, kasru azmin, banting tulang udah. Cari duit, bayar listrik. Ya, bayar listrik, bayar pam, beli beras, beli gula, beli kopi, macam-macam. Gue mudahin, bingung deh. Tetangga nanya, udah isi belum? Lah gua kawin lo yang repot ya. Udah isi belum? Udah isi mulu. Udah tadi nasi uduk ya. Gue mudahin kebingungan, sebulan, 6 bulan belum isi, 7 bulan, setahun, udah dibanding-bandingin deh. Situ udah ngisi, sini belum. Gue mudahin. Punya anak bingung, nggak punya anak bingung. Terus ya, anaknya mau, istrinya mau lahiran, dikata sesar, bingung lagi. Gue mudahin, bingung selama-lamanya. Ya makanya kalau nggak ngaji, ya bingung, panas. Ya kita ambil contoh dari Nabi. Nah mungkin sebelum penutup ada yang mau ditanya kali dari pembahasan tadi. Mau mengatakan kalau di dalam masjid itu tidak perlu ada dua imam. Karena imam belum selesai kan ada dua sendiri imam itu. Ya, jadi memang di sini ya, kalau secara fikih sholatnya sah, secara fikih sholatnya sah. Tapi secara adab nggak baik, nggak pantas. Ya, secara adab nggak pantas. Kalau misalkan dia pengen buat imam lagi, maka dia harus tungguin sholat yang pertama selesai. Kecuali masjidnya gede kayak Masjid Nabawi di Madinah, di sono bikin jamaah imam. Ya di sini bikin lagi nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau masjidnya kecil ya jangan. Kenapa? Karena nanti di situ akan timbul pertanyaan. Lah kok kenapa dia nggak mau jamaah sama kita gitu? Ya. Tapi secara fikih sah, nggak jadi masalah secara fikih. Tapi secara adab nggak boleh. Karena nanti akan timbul satu perselisihan. Pertanyaan, lah kok dia nggak jamaah sih? Lah kok ini sih? Mungkin ada ini, mungkin ada itu gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara fikih sah, tapi secara adab nggak boleh, nggak pantas. Mungkin ada lagi. Cukup. Ya. Nah ini ya buat masukan buat kita, ya buat nambah-nambahin pahala ya. Kalau kita ngaji bawa catatan
beli buku catatan, kita tulis. Ya, manfaatnya gede. Catatan itu, tinta itu ditimbang di yaumil qiyamah seperti darahnya para syuhada. Ya, lumayan berat-beratin timbangan kita di akhirat. Ya, dan di samping itu bisa membantu kita kalau kita lupa, kita buka lagi catatan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmal Fatihah.